Oke, baik kita lanjutkan kembali. Di video pertama kita sudah berhasil menyelesaikan sampai di poin ini ya, di poin memasukkan jumlah persediaan barang ya. Nah, di sini kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu menjurnal transaksi-transaksi ya. Jika kita lihat di soal, di sini kita bisa lihat ya, ada transaksi 1 sampai transaksi 25 ya kalau nggak salah, sampai transaksi 25. Nah, selanjutnya ada adjustment. Nah, kita bahas dulu dari transaksi 1 sampai 25. Mengingat ada 25 soal, ya, supaya video juga tidak terlalu panjang, dan untuk memudahkan siswa, jadi transaksi ini saya akan bagi lagi menjadi 3 ya. Di video nanti kita akan bahas transaksi 1 sampai transaksi 9 ya. Setelah itu transaksi 10 sampai 17, selanjutnya transaksi 18 sampai transaksi 25 ya, seperti itu. Nah, namun sebelum kita bahas jurnalnya, saya akan memberikan tips dari saya sendiri ya, untuk mencatat transaksi yang ada di soal perusahaan dagang dengan menggunakan ABCS Accounting. Nah, pada prinsipnya transaksi 1 sampai selesai, transaksi 1 sampai selesai itu tidak lepas dari sini ya. Jadi transaksi yang terjadi di perusahaan dagang itu secara garis besar tidak lepas dari sebelah sini ya. Ada penjualan kredit, ada penjualan tunai, ada retur penjualan, ada penerimaan piutang dagang ya. Di sebelah kanan saya sudah berikan gambaran sedikit ya. Nanti dicatatnya di mana. Kemudian ada pembelian kredit, pembelian tunai, retur pembelian, pembayaran utang dagang. Sama juga di sebelah kanan saya berikan linknya. Kemudian ada penerimaan kas selain dari penerimaan piutang dagang, ada pengeluaran kas selain dari pembayaran utang dagang. Ini masuk di banking, receipt money, spend money. Kemudian transaksi penyesuaian. Transaksi penyesuaian itu secara umum keseluruhan itu bisa dicatat di account record journal entry. Namun untuk rekonsiliasi bank itu bisa juga dicatat di banking reconcile account ya. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi di ABSS Accounting kalau kita buka aplikasinya, kita masuk dulu ke sales ya, di sales. Di sales ini ada dua menu yang sering digunakan, yaitu enter sales dan receipt payment ya. Ini enter sales dan receipt payment. Oke, di sini saya sudah tuliskan enter sales dan receipt payment. Menu sales enter sales ini digunakan untuk mencatat transaksi 1 sampai 3 ya. Penjualan kredit, penjualan tunai, dan retur penjualan. Itu semuanya dicatat di sales enter sales ya. Oke, selanjutnya receipt payment. Receipt payment ini digunakan untuk mencatat transaksi nomor 4, yaitu penerimaan piutang dagang. Jadi jika menerima piutang dagang dari customer, itu harus dicatat di receipt payment ya, bukan di receipt money. Karena ini sama-sama ya, receipt payment dan receipt money ini sama-sama penerimaan kas. Yang membedakan adalah jenis transaksinya. Jadi kalau khusus penerimaan piutang dagang itu harus dicatat di receipt payment, bukan di receipt money. Seperti itu. Selanjutnya untuk purchase, pembelian. Pembelian juga sama ya. Di sini ada dua yang sering digunakan, yaitu enter purchase dan pay bill. Enter purchase dan pay bill. Di sini juga saya sudah tetapkan enter purchase dan pay bill. Transaksi 567, pembelian kredit, pembelian tunai, retur pembelian, itu bisa dicatat di purchase enter purchase. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pembayaran utang dagang itu harus dicatat di purchase pay bill. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi enter purchase ini untuk 3 transaksi pembelian. Pembelian tunai, pembelian kredit, dan retur pembelian. Sedangkan yang pay bill ini khusus mencatat transaksi pengeluaran uang selain dari pembayaran pengeluaran uang untuk pembayaran utang dagang ya, seperti itu. Jadi dibedakan pay bill dengan spend money. Karena spend money dan pay bill ini sama-sama pengeluaran kas. Namun yang membedakan adalah
paybill ini khusus kas keluar karena pembayaran utang dagang ya. Selanjutnya, selain dari utang dagang itu harus dicatat di banking spend money. Ya, itu pada intinya. Selanjutnya nomor 9 dan 10 ya. Kita di perusahaan dagang biasanya menerima kas selain dari penerimaan piutang. Misalnya penerimaan pinjaman dari bank. Nah, itu di situ kita menerima kas, berarti itu dicatat di banking receipt money, bukan di receipt payment ya. Receipt payment ini khusus untuk mencatat penerimaan piutang. Selanjutnya kas keluar selain dari pembayaran utang dagang. Misalnya membayar beban, membayar utang beban, nah itu harus dicatat di banking spend money, bukan di paybill ya. Jadi harap dibedakan antara paybill dan spend money ya. Bedanya paybill itu khusus mencatat kas keluar karena pembayaran utang dagang. Sedangkan spend money ini khusus mencatat pengeluaran kas selain dari pembayaran utang dagang. Selanjutnya transaksi penyesuaian ya. Transaksi penyesuaian semuanya itu bisa dicatat di menu account record journal entry ya sebetulnya. Namun bisa juga kita bagi dua. Transaksi rekonsiliasi bank itu dicatat di banking rekonsiliasi account, kemudian sisanya dicatat di account record journal entry. Ya seperti itu. Nah, ini pada intinya tips dari saya ya, dari soal-soal yang saya amati. Jadi bisa berpedoman pada di sini ya. Bisa berpedoman pada di sini. Nah, pada intinya ini tergantung dari analisis terhadap transaksi yang ada ya. Jadi kalian seharusnya bisa menganalisis dulu transaksinya. Sebelum menjurnal transaksi, kalian analisis transaksi yang ada, ya transaksi satu ini masuknya di mana seperti itu. Ya, transaksi 2 masuknya di mana. Itu harus kalian analisis. Jadi kalian bisa nanti menentukan masuk di transaksi mana di sini dicatatnya ya. Ini panduan ringkas dari saya. Seperti itu ya. Ini panduan ringkasnya. Menyelesaikan menjurnal soal UKK akuntansi ya dari transaksi 1 sampai selesai ya. Jadi nanti kita berpedoman pada panduan ringkas yang saya buat ini ya. Demikian panduan dari saya dulu, panduan ringkas sementara sebelum kita menjurnal untuk transaksi 1 sampai 10 kita dilanjutkan di video yang ketiga ya seperti itu.